Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hamdan Muktafi. Saya akan menjawab soal UTS Change Management. Ya, untuk nomor satu, macam-macam perubahan. Yang pertama ada perubahan tidak berencana. Nah, perubahan yang kedua ada perubahan berencana. Oke, yang pertama dulu perubahan yang tidak berencana. Biasanya berupa perubahan yang tidak dikehendaki oleh masyarakat. Perubahan tidak berencana berlangsung di luar perkiraan dan jangkauan masyarakat. Nah, perubahan ini sering membawa masalah-masalah yang memicu kekacauan atau kendala dalam masyarakat. Nah, perubahan tidak berencana lebih banyak menimbulkan kerugian masyarakat. Misalnya gedung-gedung bertingkat di wilayah Jakarta tanpa mengindahkan keseimbangan lingkungan, menyebabkan terjadinya bencana banjir. Nah, semakin sempitnya daerah resapan air di Jakarta menyebabkan air tidak dapat meresap ke dalam tanah. Nah, hal ini penyebab terjadinya bencana banjir di Jakarta. Nah, akibat banjir banyak perkampungan penduduk, pabrik, dan perkantoran terendam air. Oke. Nah, aktivitas masyarakat terganggu, kegiatan ekonomi lumpuh. Yang kedua, perubahan berencana atau dikehendaki. Nah, perubahan ini merupakan perubahan yang atau telah direncanakan sebelumnya oleh pihak-pihak yang hendak mengadakan perubahan dalam masyarakat. Nah, pihak yang menghendaki perubahan dinamakan agent of change, yaitu seorang atau sekelompok orang yang mendapat kepercayaan dari masyarakat sebagai pemimpin satu atau lebih lembaga-lembaga kemasyarakatan. Nah, suatu perubahan yang dikehendaki atau yang direncanakan selalu berada di bawah pengendalian serta pengawasan agent of change. Nah, dalam melakukan perubahan, agent of change terlebih dahulu menentukan sebuah social engineering atau social plan. Nah, social engineering adalah cara-cara untuk mempengaruhi masyarakat dengan sistem yang teratur dan direncanakan terlebih dahulu. Selanjutnya nomor 2. Nah, sebutkan tahapan dalam melakukan manajemen perubahan. Nah, langkah-langkah dalam melakukan manajemen perubahan di organisasi yang baik adalah yang pertama, identifikasi tipe perubahan. Ketika harus melakukan perubahan di dalam organisasi, pertama-tama perlu mengidentifikasi tipe perubahan tersebut. Contohnya, misalkan sebagai kepala organisasi memperkenalkan standar baru dengan perubahan tipe yang berbeda, di mana setiap tipe memerlukan strategi manajemen perubahan yang berbeda pula. Nah, 3 macam perubahan tersebut yaitu perubahan rutin, di mana telah direncanakan dan dibangun melalui proses organisasi. Perubahan peningkatan yang mencakup keuntungan atau nilai yang telah dicapai organisasi, lalu perubahan inovatif yang mencakup bagaimana organisasi memberikan pelayanannya. Nah, yang kedua ada identifikasi tujuan perubahan. Nah, tugas kedua adalah mengidentifikasi tujuan-tujuan perubahan, kemudian merencanakan tujuan-tujuan tersebut. Nah, dan secara jelas dan memberikan batasan antara waktu dengan perubahan yang dapat diterima. Atau upaya lebih lanjut masukkan dalam perencanaan tujuan tersebut. Dengan ini akan memberikan fleksibilitas yang lebih dalam manajemen perubahan. Nah, kejelasan tujuan ini memberikan arahan dan petunjuk dalam mengambil keputusan mengenai apa yang harus dilakukan. Dengan membuat perencanaan untuk mencapai tujuan-tujuan yang spesifik akan mengurangi pemborosan waktu dan upaya. Nah, yang ketiga, identifikasi siapa saja yang terlibat. Nah, hal selanjutnya yang perlu dipikirkan adalah mengenai profil orang-orang yang terlibat dalam perubahan. Nah, profil orang-orang tersebut seharusnya dapat mengorganisasi informasi dari sebuah orang terlibat dalam upaya perubahan. Nah, setiap orang akan mempunyai prioritas dan minat yang berbeda berdasarkan fungsi mereka. Nah, kebijaksanaan dan diplomasi harus digunakan ketika mempresentasikan tujuan perubahan kepada kelompok. Nah, pesan yang sama harus disampaikan kepada semua orang.
Bagaimanapun pentingnya, perlu dicermati hal-hal khusus yang banyak relevansi kepada kelompok. Penyesuaian pesan dengan minat orang-orang ini membawa kita untuk bekerja lebih efektif dengan kebutuhan yang berbeda bagi setiap individu atau kelompok. Nah, dengan memahami perbedaan akan meningkatkan kemungkinan menghargai pengalaman teman sejawat. Dengan memahami konsentrasi dan minat setiap orang akan meningkatkan kinerja pimpinan. Nah, selanjutnya soal yang ketiga, ciri-ciri organisasi yang membuat perubahan menjadi sukses. Nah, ciri-ciri pengembangan organisasi yang sukses sebagai berikut. Yang pertama, strategi terencana, lalu menekankan cara baru, mendekat kinerja, mengandung nilai humanistik, menggunakan pendekatan komitmen, menggunakan pendekatan ilmiah, karakteristik pengembangan. Lalu organisasi perubahan yang harus komprehensif. Nah, perlu jangka panjang, tekanan kelompok-kelompok kerja, partisipasi pengantar perubahan, lalu manajemen kolaboratif, tekanan pada intervensi dan riset. Lalu yang selanjutnya nomor 4, sebutkan bagaimana cara mengubah budaya organisasi. Nah, yang pertama, sebelum organisasi bisa berubah budayanya harus memahami budaya yang ada atau menggunakan cara yang ada saat ini. Nah, yang kedua, setelah memahami budaya organisasi yang ada saat ini, organisasi yang akan masa datang dan putuskan bagaimana budaya organisasi bisa mendukung kesuksesan. Nah, visi apa yang dimiliki organisasi untuk masa depannya dan bagaimana seharusnya perubahan budaya bisa mendukung pemenuhan visi tersebut. Nah, terakhir harus memutuskan perilaku mereka untuk menciptakan budaya organisasi yang diinginkan. Nah, jadi itu tuh langkah tersulit dalam perubahan budaya. Nah, selanjutnya nomor 5, sebutkan dan jelaskan teknik dalam mengurangi tantangan perubahan. Nah, dalam mengatasi penolakan atas perubahan, Coach dan French Junior mengusulkan ada 6 taktik yang bisa dipakai untuk mengatasi resistensi perubahan, yaitu yang pertama sebagai berikut. 1, pendidikan dan komunikasi. Nah, berikan penjelasan secara tuntas tentang latar belakang, tujuan, akibat dari diadakannya perubahan kepada semua pihak. Nah, komunikasikan dalam berbagai macam untuk diskusi, laporan, presentasi, dan bentuk-bentuk lainnya. Nah, yang kedua, partisipasi, ajak serta semua pihak untuk mengambil keputusan. Pimpinan hanya bertindak sebagai fasilitator dan motivator, biarkan anggota organisasi yang mengambil keputusan. Nah, yang ketiga, memberikan kemudahan dan dukungan. Jika pegawai takut atau cemas, lakukan konsultasi atau bahkan beri pelatihan memang memakan waktu tapi akan mengurangi tingkat penolakan. Yang keempat, negosiasi. Jadi harus melakukan negosiasi dengan pihak-pihak yang menentang perubahan. Nah, cara ini juga bisa dilakukan jika yang menentang mempunyai kekuatan yang tidak kecil. Nah, misalnya dengan serikat pekerja atau tawarkan alternatif yang bisa memenuhi keinginan mereka. Yang kelima, manipulasi dan kooptasi. Nah, manipulasi adalah menutupi kondisi yang sesungguhnya, misalnya memelintir atau twisting gitu. Nah, fakta agar tampak lebih menarik, tidak mengutarakan hal yang negatif, sebarkan rumor dan lain sebagainya. Nah, kooptasi dilakukan dengan cara memberikan kedudukan penting kepada pimpinan penentang perubahan dalam mengambil keputusan. Yang keenam, paksaan. Nah, taktik terakhir adalah paksaan. Berikan ancaman dan jatuhkan hukuman bagi siapapun yang menentang dilakukannya perubahan.